Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah kasih sayang-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini Tuhan menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Kami akan mendengar firman-Mu, bantu kami supaya kami mengerti, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah. Amin. Amsal pasal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan harian GKPO Halim, kita mengikuti kalender dari Baki, bacaan-bacaan sesuai dengan Baki. Dan pada hari ini saya ambil dari Amsal 9 ayat 6, salah satu dari 3 bacaan yang tertera di Baki, Rabu 17 April 2024. Menarik bacaan firman Tuhan ini. Dan temanya bagi kita, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Wow, kedengarannya ini kelihatan keras, tapi memang itu yang saya kira salah satu perlu kita cermati. Apakah memang dalam kehidupan ini acap kali kita dalam kebodohan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus pernah juga menegur jemaat di sana, yaitu Efesus 5 ayat 17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan orang kepada kita bodoh. Dasar bodoh, bodoh kali. Ya, pasti kita akan tersinggung. Kecuali kalau memang kita sudah terbiasa mendengar itu dan kita anggap itu sesuatu yang tidak perlu untuk kita pikirkan, tidak perlu sampai masuk ke dalam hati, jangan sampai itu mengganggu sukacita kita. Kalau kita sudah dalam tahap atau level itu, saya angkat jempol, luar biasa. Tapi kenyataannya memang tidak sedikit orang Kristen yang demikian. Menurut pendapat orang kebanyakan, kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, atau tidak pernah duduk di bangku sekolah. Sedangkan lawan katanya adalah pintar. Maksud dari ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkat pendidikan atau kecerdasan seseorang. Namun menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Sekali lagi Bapak Ibu, kata bodoh di sini bukan tentang tingkat kepintaran, tingkat pendidikan seseorang, tetapi berbicara tentang sekali lagi kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam menjalani hidup hari lepas hari, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Sebab Amsal 12 ayat 23 mengatakan, hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan supaya kita tidak berlaku bodoh, karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang terbaik bagi kita anak-anaknya, yaitu masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Hidup yang diberkati, keberhasilan bukan kegagalan. Rumah tangga yang bahagia, bukan berantakan. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis akibat dari kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari supaya dalam hidup ini kita betul-betul memahami, mampu membedakan mana yang benar, mana yang dikenan Tuhan, dan mana yang tidak. Dan marilah supaya kita memilih jalan yang benar sesuai dengan yang dikenan oleh Tuhan. Maka kita akan memiliki kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami kembali supaya dalam hidup ini kami tidak berlaku bodoh, tetapi kami cakap. Kami dapat mengelola kehidupan ini dengan baik. Dan karenanya kami memohon bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh hidup, bahkan sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami dapat menikmati sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan ini. Hingga pada akhirnya kamilah pemilik akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan, kami yang berbeban berat, kiranya Tuhan menganugerahkan kelegaan. Kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, supaya kami dapat memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan dengan leluasa dan sukacita kami melakukan tugas-tugas aktivitas kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.